Salam saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sharing hari ini. Saya percaya setiap kita mendapatkan anugerah perkenanan Tuhan setiap hari, kasih Tuhan baru bagi kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, sebelum kita sharing, saya ajak kita berdoa bersama. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, urapi berkati kami, biar kami mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara hari ini, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Sekali lagi, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Seringkali kita mendapatkan janji Tuhan dan kemudian kita sering menyadari apakah janji ini terjadi dalam hidup kita atau tidak. Mungkin kita sudah menunggu 1 bulan, 2 bulan, kok belum terjadi seperti firman Tuhan. Tapi saya mau katakan firman Tuhan, tertulis dalam firman Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi. Cepat atau lambat waktunya, itu adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Bagian kita hanyalah terus menantikan janji Tuhan, dan janji itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, bagaimana Yusuf mendapatkan janji Tuhan lewat mimpi ketika dia tidur. Yusuf itu mendapatkan mimpi pada usia dia, kalau kita baca itu usianya 17 tahun. Ya, kemudian dia terus mengalami perjalanan hidupnya, tetapi waktu dalam perjalanan hidupnya kok sepertinya tidak terjadi apa yang dimimpikan. Nah, ketika dia umur 30 tahun, dia berjumpa dengan Firaun. Dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dalam proses penggenapan janji Tuhan, ketika dia mendapat mimpi, dia umur 17 tahun. Dan ketika dia menghadap Firaun, firman Tuhan berkata, dia usianya 30 tahun. Berarti dia 13 tahun lamanya dia menerima penggenapan janji Tuhan. Cukup waktu yang lama, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Kenapa? Waktu Tuhan menepati janjinya, Tuhan sedang membentuk. Dalam proses perjalanan Yusuf, Tuhan membentuk Yusuf. Tuhan membentuk karakternya. Kenapa? Karena Yusuf dipakai Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Setelah dia memerintah, Yusuf menjadi orang kedua, terjadilah masa kelimpahan 7 tahun dan kemudian masa kekeringan selama 7 tahun. Di situ Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk dia menggenapi rencana Allah bagi dunia ini waktu itu. Jadi dia yang menghandle bagaimana 7 tahun kelimpahan, bagaimana 7 tahun masa kekeringan, dan dia bisa mengatur semuanya dengan baik. Oleh karena apa? Karena Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan pernyataan lewat firman Tuhan, kita mendapatkan janji lewat firman Tuhan, lewat khotbah yang kita dengar, atau kita mendapatkan lewat mimpi, penglihatan, pegang saja Bapak Ibu. Itu akan terjadi cepat atau lambat dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita putus asa terhadap janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Jadi Yusuf ketika dia mendapat mimpi, usia dia 17 tahun, dan kemudian dia mendapatkan penggenapannya waktu dia usia 30 tahun. 13 tahun cukup lama Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Musa? Kalau kita baca Musa, dia mendapatkan pernyataan janji Tuhan usia yang ke-40, tetapi kemudian dia masuk ke dalam pembuangan. Dia pergi. Akhirnya dia kembali memerintah, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Di mana Musa dipersiapkan Tuhan dan janji Tuhan terjadi atas Musa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menerima janji Tuhan? Yes, amin. Nah, kemudian kita menantikannya dengan sukacita, dengan semangat di hadapan Tuhan, dengan antusias, dengan tetap bergairah. Hari-hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun kita lalui. Tetapi percayalah terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Suatu ketika dalam pelayanan kami, Bapak Ibu, kami mengalami goncangan dalam pelayanan, di mana beberapa orang pelayan kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari tempat di mana kami pelayanan, dan mereka tidak tergabung lagi. Tetapi pada masa-masa itu Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya
di alam roh saya melihat bahwa ada banyak anak-anak muda yang datang bergabung ke tempat kami. Saya lihat banyak anak-anak muda, dari wanita, dari pria, dan mereka bergabung bersama dengan kami. Tetapi pada masa itu saya lihat kok banyak juga yang anak-anak yang wanita yang datang, yang perempuan yang datang bergabung. Waktu kami mengalami goncangan seperti itu, kemudian tetap saya doakan, tetap saya imani, dan kemudian saya berdoa agar itu terjadi dalam pelayanan kami. Kemudian beberapa waktu kemudian Bapak Ibu, waktu terus berjalan dan itu terjadi Bapak Ibu. Tanda-tanda sudah dibukakan, tiba-tiba ada orang yang datang bergabung, ada banyak anak-anak muda yang bergabung, bahkan banyak mahasiswa yang bergabung bersama kami dengan pelayanan. Dan itu terjadi. Apa yang Tuhan singkapkan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita, tetap percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya melihat dan pelayanan kami berubah, dan banyak orang yang datang bergabung bersama dengan kami. Ada orang-orang pergi dahulu, tetapi ketika saya mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan orang-orang baru, dan itu terjadi dengan sangat ajaib, dan saya melihat, wah, saya terheran-heran pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita berdoa untuk kesehatan, kita berdoa untuk pergumulan tentang pekerjaan, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, ada satu firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Firman itu sangat membara di hati kita waktu kita membacanya. Seperti sesuatu yang wow. Firman Tuhan itu menggugah hati kita. Peganglah itu Bapak Ibu. Itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Itulah janji Tuhan. Dan peganglah, ucapkan syukur. Cepat atau lambat, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah membatalkan janji Tuhan. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Lewat sikap kita. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi jangan pernah kita membatalkan janji Tuhan dengan ketidakpercayaan kita, dengan keraguan kita, dengan perkataan-perkataan yang membatalkan janji Tuhan. Jangan pernah mengatakan saya tidak percaya, saya tidak mungkin. Tapi jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Karena kalau Tuhan berfirman, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya sharing singkat Bapak Ibu hari ini memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Dan saya percaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing hari ini. Engkau memberkati setiap kami. Biar damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup kami, untuk kami terus memegang janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar ini menguatkan kami. Berkati kami semua Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan memberkati. Salam.